坂田周平、この新庄の町であの鬼が動き出したわけだ。鬼を殺さねばな。Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus ya. Selamat menonton alur cerita film Demon City tahun 2025. Bertempat di kota Shinzo, Jepang, tampak seorang pembunuh bayaran bernama Sakata sedang bersiap-siap menjalankan misi, di mana ia ditugaskan membantai gangster Yakuza yang menguasai area pelabuhan kota Shinzo. Setibanya di markas Yakuza, Sakata mulai membunuh para penjaga yang berusaha melindungi seorang bos Yakuza bernama Hirose. Di sini, ia juga harus berhadapan dengan Riki, yaitu salah satu algojo terbaik Hirose. Walaupun Riki sempat memberikan perlawanan sengit, tetapi Sakata masih jauh lebih kuat darinya. Ketika mendengar suara langkah kaki mendekat ke arahnya, Hirose pun segera melepaskan sejumlah tembakan. Namun hanya mengenai mayat anak buahnya. Alhasil, tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga, Sakata mampu menghabisi nyawa Hirose. Beranjak dari markas Yakuza, Sakata berpamitan kepada Fujita, yaitu rekan sesama pembunuh bayaran. Intinya, ia memutuskan resign dari agensi pembunuh bayaran agar bisa menjalani kehidupan normal bersama keluarganya. Lalu ketika pulang ke rumah, Sakata langsung disambut oleh anak serta istrinya. Ya, siapa sangka pembunuh bayaran berdarah dingin sepertinya ternyata mempunyai keluarga sangat harmonis. Disinilah Sakata sempat memberitahu keputusan pensiunnya yang memperoleh dukungan penuh dari Aoi. Tetapi baru saja membersihkan luka-lukanya, tiba-tiba terdengar suara teriakan Ryo anaknya. Dan saat memeriksa ruang tamu, Sakata mendapati sekelompok pria bertopeng yang sedang menyandera keluarganya. Ternyata, mereka merupakan anggota gangster Kimen Gumi yang sebelumnya memberi tugas kepada Sakata untuk membunuh Hirose. Demi melindungi anak serta istrinya, Sakata langsung melancarkan serangan kejutan. Namun pergerakannya segera terhenti tak kala mendengar sebuah tembakan. Melihat suaminya dihajar habis-habisan, lantas Aoi pun memohon pengampunan. Tetapi tanpa disangka-sangka, alhasil Sakata menyuruh Ryo agar segera kabur dari sana. Tetapi Ryo juga ditembak sampai meninggal. Setelah menyaksikan kematian anak serta istrinya, disinilah Sakata bertekad melakukan balas dendam.
全員殺す待ってるよ。 Lalu seorang bertopeng merah menembak kepalanya. Jadi mereka memutuskan membunuh Sakata karena mengetahui potensi besar dalam dirinya yang bisa saja menjadi ancaman di masa mendatang. Singkatnya, 12 tahun kemudian, memperlihatkan Sakata baru bebas dari penjara medis. Intinya setelah Kimen-gumi berhasil memalsukan bukti-bukti di lokasi kejadian, Sakata ditetapkan sebagai tersangka atas kematian anak serta istrinya. Selain kehilangan anggota keluarganya, Sakata juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tubuhnya mengalami kelumpuhan total akibat kerusakan saraf pada otaknya. Sementara di tempat lain, tampak seorang wali kota bernama Sunohara tengah diwawancarai mengenai kemajuan kota Shinjo. Diketahui, kota Shinjo mengalami kemajuan pesat hanya dalam 10 tahun belakangan karena Sunohara mampu menyelesaikan masalah perekonomian di sana. Bahkan beliau juga telah membangun mega proyek bernama Mahoroba yang digadang-gadang akan menjadi resort terpadu paling besar se-Asia, sehingga berpotensi mendatangkan banyak wisatawan dari seluruh dunia. Namun dibalik semua kesuksesan tersebut, seorang wartawan bernama Kamiyama menaruh perasaan curiga terhadap Sunohara, di mana ia membahas kenaikan angka orang hilang di kota Shinjo semenjak Sunohara terpilih menjadi wali kota. Tetapi bukannya memperoleh jawaban, Kamiyama malah dituduh menyebarkan berita palsu karena pihak kepolisian tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun mengenai kasus orang hilang tersebut. Sebab usut punya usut, Kamiyama memang melakukan investigasi secara mandiri tanpa pernah melibatkan polisi. Untuk beberapa minggu ke depan, Sakata akan tinggal di pemukiman padat penduduk selagi Fujita mencari tempat tinggal lain yang lebih layak. Fujita pun telah menyewa pembantu bernama Anton yang akan mengurus segala kebutuhan Sakata. Hingga pada suatu malam, ketika Sakata serta Anton baru pulang jalan-jalan, tiba-tiba Riki menusuk lengan Sakata. Ternyata Doi masih menyimpan perasaan dendam lantaran Sakata pernah memotong tangannya. Namun Sakata tidak bisa merasakan sakit sama sekali, apalagi merespon perkataan Riki. Demi mengungkap semua kejanggalan di kota Shinjo, Kamiyama mulai menggali informasi dari Kaneko yang merupakan mantan anak buah Hirose. Intinya Kaneko menceritakan perselisihan antara Yakuza dengan Kimen-gumi dalam memperebutkan wilayah kekuasaan di pelabuhan. Kemudian Kimen-gumi menyewa pembunuh bayaran bernama Sakata untuk menghabisi nyawa Hirose. Anehnya, tepat setelah Kimen-gumi berhasil menguasai pelabuhan, seketika mega proyek Mahoroba mendapatkan izin usaha, lalu Sunohara terpilih menjadi wali kota. Lalu di tengah pembicaraan ini, tiba-tiba mereka diserang oleh anggota Kimen-gumi. Walaupun Kamiyama sempat berusaha kabur, tetapi si topeng merah tetap berhasil membunuhnya. Sementara Kaneko memutuskan bunuh diri karena Kimen-gumi mengancam akan mencelakai keluarganya. Hingga tak berselang lama, si topeng hitam menerima sebuah SMS yang membuatnya cukup kaget. Berpindah ke rumah sakit, tampak seorang polisi bernama Shinosuke hendak mengambil alih kasus Sakata yang sebelumnya ditusuk menggunakan pisau. Jadi belakangan barulah diketahui kalau Doi merupakan anggota Kimen-gumi yang sempat menerima laporan terkait kasus penusukan Sakata.
Kemudian sambil mengungkit-ungkit kejadian mengenaskan belasan tahun silam, di sini Shinosuke menyuntikkan cairan racun ke kantong infus Sakata. Namun tanpa disadari sama sekali, Sakata mulai bisa menggerakkan bagian tubuhnya dan langsung menyerang Shinosuke. Walaupun masih belum pulih sepenuhnya, tetapi Sakata berhasil membunuh Shinosuke. Sesampainya di rumah sakit, Fujita pun merasa terheran-heran karena Sakata bisa cepat pulih dari penyakit lumpuhnya yang mustahil terjadi pada manusia biasa. Berpindah ke sebuah bangunan pabrik pengolahan sampah, tampak seorang anggota Kimengumi bertopeng tanduk tengah mengawasi produksi obat-obatan terlarang. Jadi, supaya tidak menimbulkan kecurigaan bagi warga sekitar, Doi menjalankan bisnis haramnya dengan berkedok pabrik pengolahan sampah. Dan dari sinilah terungkap sebuah fakta bahwa Kimengumi merupakan dalang utama di balik kasus orang hilang yang sebelumnya sempat dibahas oleh Kamiyama. Intinya sebagian korban penculikan dipekerjakan secara paksa untuk memproduksi obat-obatan terlarang, sementara sebagian lainnya diperjualbelikan di tempat hiburan malam. Singkatnya, berita mengenai kematian Shinosuke di tangan Sakata telah diketahui oleh para anggota Kimengumi. 坂田周平、この新庄の町であの鬼が動き出したわけだ。鬼を殺さねばな。 Dan bicara mengenai kejadian belasan tahun silam, ternyata mereka memang sengaja tidak membunuh Sakata supaya Sakata menjalani sisa hidup dalam kehancuran. Alhasil, Sakata hanya dibuat cacat, kemudian dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan membunuh anak serta istrinya. Nah, mengetahui Sakata berhasil sembuh dari lumpuhnya, lantas Kimengumi menyuruh Fujita untuk segera membunuh Sakata. Sebab usut punya usut, Fujita masih memiliki kontrak kerja dengan Kimengumi. Berpindah ke pabrik pengolahan sampah milik si topeng tanduk, tampak Fujita mengeluarkan sebuah kantong hitam dari mobilnya yang berisikan mayat Sakata. Jadi, mayatnya akan dihancurkan menggunakan mesin bersama tumpukan sampah lainnya. Namun tanpa disadari oleh siapapun, ternyata Sakata hanya berpura-pura meninggal agar bisa menyelinap masuk ke tempat itu. Dan berhubung sudah pulih sepenuhnya, ia pun mampu menumbangkan para penjaga hanya bermodalkan tangan kosong. Sialnya, aksi Sakata kepergok oleh si topeng tanduk yang mempunyai nama asli Takemoto. Alhasil, sebelum meninggalkan tempat tersebut, Fujita serta Anton menerima serangan dari penjaga gerbang karena ketahuan membohongi Takemoto. Tetapi selayaknya pembunuh bayaran profesional, di sini Fujita dapat melancarkan serangan counter mematikan. Sementara di dalam sana, Sakata masih sibuk menghadapi anak buah Takemoto. Dan walaupun musuhnya menggunakan senapan, ia tidak merasa gentar sama sekali. Singkatnya, setelah menghabisi puluhan orang sekaligus, Sakata mendapati sosok Takemoto sedang berdiri di luar bangunan, lalu tanpa disangka-sangka, jadi Takemoto memang sengaja menanamkan bom di dalam bangunan pabriknya untuk berjaga-jaga dalam kondisi darurat seperti sekarang. Hingga tak berselang lama, Takemoto dibuat kaget sejadi-jadinya sebab Sakata berhasil selamat dari ledakan tersebut. Kemudian saat menodongkan pistol ke Sakata, dirinya malah ditabrak oleh Fujita. Nah, dalam kondisi sekarat, Fujita pun meminta maaf karena ialah yang memberitahu Kimengumi bahwa Sakata mempunyai anak serta istri. Atau dengan artian lain, Fujita merupakan salah satu penyebab kematian anak serta istri Sakata. Alhasil, demi melampiaskan kekecewaannya, Sakata langsung menembak mati Fujita.
Berpindah ke pinggir pelabuhan, tampak Sakata tengah menyiksa Takemoto demi mencari tahu keberadaan anggota Kimengumi lainnya. Tetapi walaupun sudah dihajar sampai babak bundas, Takemoto tetap tidak bersedia memberikan informasi apapun. Lalu di tengah pembicaraan ini, ponsel Takemoto menerima telepon dari Master, yaitu sebutan bagi ketua Kimengumi. Intinya, Master menyuruh Sakata untuk berhenti mengusik anggota Kimengumi karena sama saja membunuh semua orang di kota Shinjo. Sebab usut punya usut, kota Shinjo dapat terbebas dari keterpurukan ekonomi berkat semua uang haram yang dihasilkan oleh Kimengumi. Dan disinilah terungkap sebuah kebenaran apabila si Master alias ketua Kimengumi ternyata adalah wali kota Sunohara. Jadi memang benar bahwa Sunohara mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi di kota Shinjo, namun ia menggunakan cara kotor untuk memperoleh banyak uang. Terakhir, Sunohara memberitahu bahwa Ryo anak Sakata masih hidup dan sekarang menjalani kehidupan normal sebagai siswi SMA. Sunohara pun mengancam akan membunuh Ryo jika Sakata masih nekat mengusik Kimengumi. Ya, meskipun telah menerima berbagai macam ancaman, namun Sakata tetap nekat membunuh Takemoto. Singkatnya, berita mengenai kematian polisi Shinozuka serta terjadinya ledakan di pabrik pengolahan sampah mulai menggegerkan warga kota Shinjo, di mana sesuai rekaman CCTV, Sakata dituduh sebagai tersangka atas kejadian itu, tetapi Sakata juga dinyatakan meninggal akibat ledakan di pabrik pengolahan sampah. Sesuai informasi dari Sunohara, ternyata Ryo anak Sakata memang masih hidup dan sekarang diasuh oleh anggota Kimengumi bernama Ken yang biasa menggunakan topeng rubah. Ya, akibat tragedi mengenaskan semasa kecilnya, Ryo pun mengalami trauma luar biasa sampai-sampai hilang ingatan. Sehingga Ken memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan doktrin sedemikian rupa bahwa dirinya adalah ayah Ryo. Selain menonjol di bidang akademik, ternyata Ryo juga menguasai Kyudo, yaitu seni bela diri menggunakan panah. Berpindah ke sebuah rusun, tampak seorang mantan polisi bernama Takigawa dikejutkan oleh kehadiran Sakata. Jadi, Sakata hendak mencari informasi mengenai Kimengumi karena Takigawa memang terkenal sebagai informan handal. Disinilah Takigawa menunjukkan sebuah video di mana Kimengumi sedang membunuh seorang direktur dari perusahaan keamanan kota Shinjo. Anehnya setelah kematian si direktur, perusahaan keamanan kota Shinjo langsung diambil alih oleh Ken yang mempunyai hubungan cukup dekat dengan wali kota Sunohara. Alhasil, Sakata pun nekat menyatroni bangunan perusahaan itu dan ia memasuki sebuah ruangan yang terdapat banyak foto Ryo. Kemudian Ken datang menemui Sakata, tetapi doi berpura-pura polos demi menjaga image baiknya, berhubung Ryo sedang bersembunyi di ruangan tersebut. Sementara Sakata langsung melancarkan serangan, dikarenakan Ken telah melakukan hal buruk terhadap anaknya. Hingga tak berselang lama, Ryo menembakkan anak panah ke tubuh Sakata, lalu Ken mendorongnya sampai terjatuh. Tetapi saat menengok ke bawah sana, ternyata Sakata sudah dibawa pergi menggunakan mobil. Beruntunglah Takigawa sigap menyelamatkan Sakata, yang sedang terluka parah karena sebuah anak panah bersarang di dadanya. Kemudian setelah menarik anak panahnya, Takigawa menerima telepon dari Sunohara. Jadi ketika mengecek rekaman CCTV di sekitar kantor Ken, Takigawa kepergok bersekongkol dengan Sakata. Selanjutnya Sunohara menantang Sakata untuk datang ke bangunan Mahoroba apabila ingin menyelamatkan nyawa Ryo.
もう少しばかり生き続けてほしいなら Sehingga tanpa pikir panjang, Sakata segera mengambil peralatan tempur di rumah persembunyiannya. Lalu tancap gas menuju Mahoroba. Sementara di dalam Mahoroba, tampak para anggota Kimengumi serta puluhan penjaga bersenjata tengah menantikan kedatangan Sakata. Nah, ketika memasuki area basement Mahoroba, Sakata mulai membunuh satu persatu kacung Kimengumi. Di mana bermodalkan golok khusus andalannya, Sakata mampu memotong-motong tubuh musuhnya bagaikan daging segar. Sesampainya di lobi, Sakata menerima serangan kejutan dari Ken yang bertarung lebih serius dari sebelumnya. Tetapi walaupun sudah mengerahkan seluruh tenaganya, akhirnya Ken tetap dibuat tumbang. Singkatnya, Sakata berhasil menemukan Ryo yang dikurung dalam suatu ruangan. Disinilah Sakata berusaha keras meyakinkan bahwa dirinya merupakan ayah Ryo. Namun tanpa disangka-sangka, berpindah ke ruangan lain, Sunohara mulai mengoceh ngalor ngidul mengenai legenda di kota Shinjo. Intinya setiap 50 tahun sekali, iblis di kota Shinjo akan merasuki seseorang. Kemudian orang itu akan melakukan pembunuhan massal. Sunohara pun merasa sangat yakin apabila si iblis berada di dalam tubuh Sakata. Nah, demi memancing kemunculan iblis tersebut, Sunohara pun mencoba menyulut amarah Sakata dengan hendak menebas leher Ryo. Beruntunglah Takigawa datang tepat waktu dan langsung menembaki para penjaga. Disinilah Sakata menyuruh Ryo segera pergi dari sana, dan Ryo kembali teringat kejadian belasan tahun silam. Alhasil, Ryo pun berusaha kabur bersama Pak Takigawa, sementara Sakata masih terlibat perkelahian dengan para penjaga, sekaligus si topeng merah. Kemudian setelah menemukan goloknya, barulah Sakata mampu memberikan perlawanan. Ya, walaupun sempat menerima pukulan keras berkali-kali, akhirnya Sakata berhasil menusuk si topeng merah. Lalu dalam kondisi sekarat, terungkaplah identitas asli si topeng merah, yaitu saudara kembar Sunohara yang bernama Jin. Dan usut-penyusut Sunohara serta Jin memang sudah sering melakukan pembunuhan, bahkan semenjak mereka masih kecil. Setelah Jin menghembuskan nafas terakhir, kini anggota Kimengumi hanya tersisa Sunohara. Sementara di luar sana, Takigawa serta Ryo merasa cukup syok, tak kalah melihat banyak mayat penjaga yang dibunuh oleh Sakata. Disinilah Ryo memutuskan kembali ke dalam sana, karena ia mengkhawatirkan sang ayah. Dikarenakan tubuhnya terluka parah dan staminanya sudah habis akibat pertarungan sebelumnya, Sakata pun merasa kewalahan menghadapi Sunohara. Hingga pada suatu momen, ia malah kehilangan salah satu tangannya. Meski begitu, Sakata tetap ngotot membunuh Sunohara. Dan ia benar-benar menunjukkan sisi iblisnya. Sakata serta Sunohara pun saling melancarkan serangan.
di mana Sakata menebaskan golok secepat kilat yang sekaligus membunuh Sunohara. Hingga tak berselang lama, Ryo kembali ke ruangan itu, namun tanpa disangka-sangka, Ken melepaskan tembakan ke tubuh Sakata. Disinilah Ken kembali berusaha mendoktrin Ryo. Tetapi usahanya sia-sia, karena Ryo telah mengingat semua kejadian di masa lalu. Kemudian saat mencoba mendekati Ryo, Sakata langsung menebas tubuh Ken. Dalam kondisi sakratul maut, Sakata pun menyampaikan permohonan maaf. Karena ia tidak bisa melindungi ibu Ryo. Sampai akhirnya, Sakata meninggal di pelukan Ryo. Lalu ketika tim medis mengangkat mayat-mayat dari dalam Mahuroba, memperlihatkan Jin alias kembaran Sunohara ternyata masih belum meninggal. Singkatnya 1 tahun kemudian, tampak Jin menggantikan posisi Sunohara sebagai wali kota Shinzo. Hingga pada suatu hari ketika Jin sedang melakukan tarian iblis, tiba-tiba ia dibunuh oleh Ryo. Di mana Ryo telah menggantikan posisi sang ayah sebagai asasin paling mematikan di Jepang.